Halo anak-anak kelas 5, kembali lagi kita belajar IPS. Kali ini kita belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Sebelumnya kita sudah mempelajari kondisi geografis Indonesia. Ternyata kondisi geografis berpengaruh terhadap jenis usaha ekonomi masyarakat yang beragam. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan juga perkebunan. Sektor usaha ini terdapat banyak di daerah pedesaan dan pegunungan. Dari pertanian dan perkebunan ini menghasilkan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Contohnya padi, jagung, ubi umbian, dan lainnya. Selanjutnya, sektor peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya misalnya diambil dagingnya atau telur, atau susu, kulit, dan bahkan bulu dari hewan ternak. Peternakan dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, peternakan hewan kecil, contohnya adalah kelinci, kambing, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, contohnya kuda dan sapi. Dan peternakan unggas, contohnya ayam, burung, dan puyuh. Ada pula jenis usaha di bidang perikanan. Secara umum, usaha perikanan ini dibagi menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Terdiri dari perikanan air tawar, atau misalnya dari sungai, danau, kolam, dan lain-lain dengan jenis ikannya lele, nila, mujair, dan mas. Dan ada pula dari perairan air payau dengan jenis ikannya yaitu bandeng. Jenis lainnya yaitu perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha penangkap ikan di pantai atau di laut. Selain ikan yang ada di laut, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Jenis usaha lainnya adalah pertambangan. Indonesia memiliki potensi barang tambang yang melimpah. Barang tambang ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, dan timah. Lalu ada barang tambang mineral non-logam, contohnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Dan juga barang tambang sumber energi. Jadi barang tambang ini dapat dijadikan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selain kaya dengan potensi barang tambangnya, Indonesia juga kaya dengan kehutanannya. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, sehingga memiliki julukan sebagai paru-paru dunia. Keren bukan? Selain sebagai paru-paru dunia, hutan Indonesia dapat menghasilkan kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Tetapi selain dimanfaatkan, hutan ini perlu dilestarikan oleh manusia. Karena apabila hutan tidak dilestarikan, tidak dirawat, atau malah dimanfaatkan secara berlebihan, maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Yaitu misalnya dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Hutan juga sebagai tempat tinggal berbagai jenis fauna. Bayangkan apabila manusia
berlebihan dalam memanfaatkan hutan ini, bagaimana dengan faunanya? Kasihan bukan? Fauna-fauna tersebut akan kehilangan tempat tinggalnya. Bidang usaha lainnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan ini sangat banyak kita temui di sekitar kita. Contohnya adalah warung-warung, pertokoan, atau pedagang online. Ada pula usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri atau yang disebut dengan ekspor. Sebaliknya, usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri itu disebut impor. Selanjutnya, ada jenis usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya, usaha pariwisata. Di sektor pariwisata, banyak kita ketemui ada pemandu wisata, ada pengelola jasa penginapan, dan juga transportasi. Selain di bidang pariwisata, bidang jasa ini juga terdapat di perbankan, di bidang keuangan, asuransi, kesehatan seperti dokter dan perawat, dan juga di bidang hukum. Itu dia jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Apakah kamu sudah memiliki cita-cita? Jenis usaha apa yang paling kamu inginkan untuk kamu lakukan di masa depan?